2013 bangun, 2014 beres, jadi pindah ke sini April atau Mei atau Juni 2014. Jadi saat ini sudah hampir 6 tahun di sini. Halo, saya akan menceritakan tentang sejarah saya dalam kehidupan, juga dalam sejarah usaha saya ya. Saya itu dilahirkan di Kebumen, tepatnya Desa Sidogede, Kecamatan Brebun, Kabupaten Kebumen ya. Sidogede itu di kampung saya agak ke atas, jadi kalau dari jalan mobil itu ke tempat saya mungkin sekitar 1,5 kilo ya. Ke Bandung ya, kerja di konveksi, ikut kakak selama berapa tahun, 90 sampai 92, 93 ya. 93 biasa kalau kerja di konveksi itu kan pulang ngontrak di daerah Sumbersari ya, ngontrak biasa yang namanya kontraktor itu bida-bida tukang ngontrak gitu kan, namanya kontraktor. Jadi bida-bida biasa dari kampung yang kebiasaannya teman-teman banyak kan orang kampung karena tinggal di kontrakan. Disitulah banyak teman-teman di kontrakan, ada yang dagang bakso, ada karena kontraknya dekat Pasar Induk Caringin, ada yang dagang bala-bala, ada yang kuli bangunan, ada tukang sol sepatu, ada yang dagang sepatu, ada karena tahun itu adalah lagi boomingnya sepatu Cibaduyut ya. Konveksi mau kerja, saya mampir dulu ke Pasar Induk Caringin ya, nanti bawa roti, bawa apa, kacang, nanti dibawa ke tempat dagang, teman-teman pada belanja gitu kan. Padahal usia saya berarti baru 20 tahun ya, 20 tahun. Tapi saya itu kan senang mencoba hal-hal baru gitu kan. Itu berjalan terus hanya sebentar lah, minimal kalau saya kan hanya suka mencoba. Tahun 93 itu karena ramainya sepatu, di tetangga dagang sepatu, saya ikut-ikutan dagang sepatu. Kaki lima itu baju-baju ke Gasibu pernah, ternyata nggak prospek. Terus 94-an saya ambil dari Agus, saya keliling. Karena saya pada saat itu kerja dari kontrakan ke tempat kerja pakai sepeda, dulu namanya sepeda federal ya, terus sepeda federal. Jadi saya untuk menawarkan pakai sepeda federal juga, muter Bandung gitu kan, untuk Bandung. Tapi kerja saya tidak keluar, yaitu hari Kamis dagang, nanti hari Jumat, Sabtu kerja, Sabtu gajian, hari Minggu dagang lagi gitu kan. Cuman itu lumayan, jadi saya keluar kerja. Karena saya yakin bahwa usaha ini prospek gitu kan. Saya ke Bandung ikut kakak saya Mas Yono ya, Mas Yono, karena usaha ada istilah bakat ya. Yang penting ada kemauan. Bakat itu bakat 1%, 99% kemauan gitu. Karena yang lugu pun kalau seandainya ada kemauan, ada jalan. Karena ada pepatah mengatakan, di situ ada kemauan, di situ ada jalan ya. Tahun 95, 96, alhamdulillah Mas Yono, Mas Malan ikut dagang. Dari tadinya kerja di konveksi, ya lumayan ekonominya, lumayan karena dari pedagang itu lumayan kan, gitu. Jadi orang membeli produk Ebot Jaya bukan semata-mata fungsinya, tapi ada sisi prestis, ada sisi gengsi, gitu kan. Itu pelajaran untuk teman-teman yang akan memulai sebuah wirausaha. Berarti pertama harus ada kemauan dulu kan, dan berani mencoba. Sampai saat ini alhamdulillah ya, dari tahun 94 sampai sekarang berarti sudah 26 tahun ya, atau 36 tahun, 26 tahun alhamdulillah usaha saya sudah berkembang ya. Karyawan kalau yang karyawan di dalam itu 80, cuman kebanyakan produknya saya maklumkan begitu ya. Mungkin demikian ya. Sosok beliau inilah yang sepertinya, yang dulu merantau, ikut orang, jualan dari tas teng-teng, keliling pakai sepeda, hasilnya seperti ini. Keren ya Mas? Karena ya mungkin proses ya Pak Haji itu menurut saya sangat menikmati proses. Betul. Itu. Kita ikuti lagi Mas. Ayo, Mas. Ya, oke. Ini Ebot Kanari. Itu Nanjung, itu lihat Ebot lapetnya banyak, itu stok milknya ini. Stok milknya luar biasa. Jadi kita ada armada, sekitar 8 armada ya, ada
6 engkel, ada 2 double. Itu untuk pengiriman dari Bandung ke Jakarta, pengiriman Bandung ke Bandung. Tapi kalau untuk luar pulau biasanya pakai truk Fuso. Ini hanya untuk jarak dekat. Kalau luar pulau yang Medan, Makassar pakai kontainer. Kita malah sudah beberapa kali pengirim ke Belanda, 3 kali kontainer ke Belanda. Nah itu lagi pulang lagi kirim. Turun barang kan? Teman-teman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya pada saat beliau dalam kandungan 6 bulan ya, ditinggalkan oleh bapaknya Abdullah ya, berdagang sampai meninggal di perdagangan. Ya. Berarti Nabi meninggal dalam keadaan anak yatim ya. Usia 10 tahun dibawa oleh pamannya Abu Thalib ya, berdagang. Pamannya juga meninggal ya, di perjalanan. Usia 25 tahun diutus oleh Siti Khadijah berdagang ya. Sampai Khadijah dipersunting oleh Nabi ya. Ya pada saat itu belum jadi Nabi ya. Intinya berarti apa? Tradisi dagang sebenarnya sudah sejak zaman Nabi ya. Tapi kita kadang-kadang ironis ya. Yang perdagangan itu tradisi muslim, tapi saat ini ya muslim itu kurang berminat di dunia perdagangan. Sedangkan ada pepatah atau hadis ya, 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di dunia perdagangan. Jelas bahwa sebaik-baik ilmu itu yang dimanfaatkan ya, yang diamalkan ya, sebaik-baik ilmu yang diamalkan. Dan juga ada juga hadis Nabi kalau nggak salah, jika seseorang mempermudah urusan orang lain, maka akan dipermudah urusannya di dunia dan akhirat. Para pengusaha itu mayoritas dia adalah mencari untung dari mempermudah orang lain. Ya, contoh lah, orang yang bikin pesawat itu kan mempermudah orang lain. Dan yang tadinya jauh jadi lama jadi dekat, tapi diuntungkan. Orang yang punya bis, ya, jasa bis itu dia mempermudah orang lain, dia diuntungkan dari diuntungkan dari mempermudah orang lain. Sudah amalnya dapat ya, karena kan berarti janji Allah betul. Siapa saja yang Nabi ini kan sabda Nabi betul bahwa yang mempermudah urusan orang lain akan dipermudah urusannya di dunia dan akhirat. Berarti dia akan diuntungkan kan, gitu. Begitu ya. Di kampung itu tidak ada orang yang dagang ya. Dia jauh kalau beli kebutuhan rumah tangga dia harus ke kota kecamatan, terus ada orang dagang di situ ya. Berarti orang itu sebenarnya mempermudah orang kampung itu biar belanjanya tidak jauh, dia itu belanjanya dekat ke orang itu. Berarti dia itu sebenarnya mencari untung dari mempermudah urusan orang ya. Terus ilmu kan gini, ilmu pengetahuan, teknologi itu dinamis dan orang muslim itu harus menjemput itu, karena yang namanya teknologi itu adalah mempermudah urusan, mempersingkat urusan, mempermurah harga, otomatis yang namanya teknologi kan gitu, mempermudah, memperdekat dan murah. Jadi umat muslim harus bisa menggali ilmu pengetahuan.